Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, tujuan saya bikin video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah metodologi penelitian. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sulistiawati Pohan dengan NIM 2032300047, kelas 4B MPI, dan dosen pengampu Ibu Dian Nisa Istofa, SPD MPDI. Baik, untuk materi yang akan saya jelaskan tentang penelitian kuantitatif, kualitatif, dan metode gabungan. Adapun latar belakangnya, yaitu dalam dunia akademik, pemilihan metode penelitian tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus selaras dengan tujuan, jenis data yang dibutuhkan, dan karakteristik permasalahan yang diteliti. Pendekatan kuantitatif itu misalnya lebih cocok digunakan untuk menguji hipotesis secara objektif melalui data numerik dan analisis statistik. Adapun sebaliknya, tentang pendekatan kualitatif itu menekankan pada makna, proses, dan konteks sosial suatu fenomena yang lebih mendalam namun bersifat subjektif. Nah, sedangkan pendekatan mixed methods atau menggabungkan keduanya itu untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Jadi ketiga pendekatan ini memiliki posisi penting dalam menghasilkan pengetahuan yang utuh dan berimbang. Adapun hakikat penelitian, yang kita ketahui itu hakikatnya penelitian itu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Nah, pengetahuan yang besar pula itu yang dimaksud adalah berupa fakta-fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Nah, yang harapannya dapat membantu manusia memahami dan dapat mempermudah pemecahan masalah berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Nah, adapun beberapa elemen dalam penelitian itu, yang pertama tentang rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu dalam sebuah penelitian adalah sebuah pokok utama pemikiran dan yang menjadi hal esensialnya adalah permasalahan. Selanjutnya tentang tujuan penelitian. Jadi perumusan masalah itu merupakan kelanjutan dari pemilihan judul penelitian yang dapat menunjukkan tujuan serta arah penelitian tersebut. Selanjutnya tentang kajian teori dan landasan konseptual. Nah, kajian teori merupakan fondasi ilmiah yang digunakan untuk membangun pemahaman awal terhadap topik yang diteliti. Sedangkan landasan konseptual itu di sisi lain merumuskan keterkaitan antara konsep sehingga membentuk kerangka berpikir. Kemudian hipotesis jika relevan. Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara mengenai hubungan antar variabel yang dirumuskan berdasarkan kajian teori. Nah, yang terakhir itu metodologi dan validitas reliabilitas. Nah, adapun menurut Creswell, metodologi mencakup desain penelitian, teknik pengambilan data, populasi dan sampel, serta metode analisis data. Nah, desain penelitian itu harus disesuaikan dulu dengan pendekatan yang dipilih atau kuantitatif, kualitatif, ataupun metode gabungan. Jadi, populasi dan sampel ini menentukan siapa saja yang akan dijadikan subjek penelitian serta bagaimana cara pengambilannya. Kemudian, ada pun 3 pendekatan penelitian. Nah, yang pertama tentang kuantitatif. Nah, kuantitatif itu merupakan pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka untuk menguji hipotesis secara objektif. Sedangkan kualitatif itu bertujuan memahami makna, pengalaman, dan persepsi individu dalam konteks sosial. Jadi bukan sekedar angka. Jadi data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, ataupun analisis dokumen. Yang terakhir itu penelitian mixed methods atau menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi itu untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Nah, pendekatan ini sering diterapkan dalam riset kesehatan, pendidikan, dan ilmu sosial karena kompleksitas. Nah, metode monolitik itu dapat saling ditutupi. Baik, sekian. Adapun kesimpulan dari penjelasan saya itu, penelitian itu merupakan proses ilmiah yang memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah nyata.
Pendekatan dalam penelitian secara umum terbagi menjadi 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan metode gabungan ataupun mixed methods, yang masing-masing itu memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan sendiri. Pemilihan pendekatan penelitian itu harus disesuaikan dulu dengan tujuan penelitian, jenis data, sumber daya yang tersedia, serta keahlian peneliti. Selain itu, pemahaman terhadap elemen-elemen pokok dalam penelitian seperti rumusan masalah, tujuan, kajian teori, metode, serta validitas dan reliabilitas data itu sangat menentukan kualitas hasil dari penelitian. Jadi kita harus memahami ketiga pendekatan secara komprehensif, maka peneliti dapat menyusun desain riset yang relevan, sistematis, dan bermakna. Baik, hanya itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.